Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngobrol Horor. Masih bersama Bro Ayung di sini yang akan berbagi cerita ke kawan-kawan semuanya. Jadi langsung aja kita lempar ke Bro Ayung. Monggo Bro Ayung, barangkali mau berbagi cerita langsung atau mau menyapa kawan-kawan dulu di rumah, monggo silakan. Oke, baik. Tak nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Alhamdulillah kita udah sering sama-sama lagi ya, Bi. Iya, Di betul. acara ngobrolin yang horor-horor. Selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini. Ini adalah ngobrolin yang horor-horor. Kopi. Gitu. Kopi ada yang lupa benar. Ada yang lupa kopi. Oke, sembari nunggu ngopi tak terusin ya, Bi. Iya, monggo. Ya, semoga menghibur. Ngobrol kita menyajikan cerita-cerita yang penuh misteri, horor banget biasanya seperti itu ya, Bi. Nggak ada bercandanya sama sekali. Bercandanya sama sekali. Langsung ke cerita, Bi. Oke. Seperti biasa di minggu ini gitu ya. Aku lagi seneng kembali cerita ke masa lalu, Bi. Ini pun ada cerita yang aku alami sendiri gitu ya. Tokoh utamanya diriku, Bi. Ya di saat itu, kalau tahunnya orang masa-masa segitu ya paling ya 90-an lah segitu. Tapi waktu itu ya aku nggak ngalamin kejadian ini nggak di kampung sendiri, Bi. Agak ngalor lagi. Kita udah mulai berani badung sedikit demi sedikit, mainnya agak jauh sama teman-teman. Terus aku udah mulai mental dari rombongannya Roni dan kawan-kawan. Karena dia udah masuk, karena badannya gede tinggi kan udah mulai naik level ke kawan yang lain. Jadi udah misah ya dari. Kalau misalnya ketemu teman-teman yang kecil-kecil, paling lihat Ron, udahlah kayak gitu, paling enggak lah, kamu masih kecil, aku udah kesana, udah naik tingkat gitu kan. Main sama teman-teman yang lain. Terus kali ini settingannya kali itu digambarin di beberapa kali di sesi ngobrol, nggak seperti sekarang dimana tumbuhannya udah bener-bener gede banget lah ya. Ini kali yang mana? Kali sebelah wetan, kali Kemiri. Itu yang dekatnya pasar, Bi. Itu banyak sekali ya. Kalau di zaman itu, di tahun itu bleng lewat aja, nggak siang, nggak apalagi malam. Siang aja pasti ada sesuatu yang terjun blur kayak gitu, tapi ditengokin gitu ya nggak ada buih sama sekali. Ya kan, ini udah pasti tersangkanya muncul, nggak ada yang lain. Cuman dong anak situ udah ditanamin mindset sama orang tua, anak sini udah pada kenal itunya kayak gitu loh. Tapi kalau anak jauh bahaya, berarti main di situ. Kudu ada yang nganter. Darahnya pahit kalau anak situ. Darahnya gitu ya. pahit ya gitu. Cuman tetap aja namanya perairan di zaman. Kalau sekarang banyak penanggalan ya, kali di mana-mana banyak penanggalan sampah plastik, terutama sampah plastik. Kalau dulu nginjek pinggirannya aja, cadas gitu ya, pinggiran udah pasti lumpur dulu. Lumpur biasanya kan pengeringan tiap 1 Oktober. Itu untuk menuju cadas yang tengah kan bisa diinjak. Bisa diinjak, nanti di tengah cadas itu ada palungnya, tengah itu ikan semua. Airnya nggak ada. Ya air sama ikan di tengah gitu loh. Tapi harus melewati lumpur dulu. Itu biasanya dibikin terampah atau dibikin sesuatu yang bisa ngelewatin lumpur. Jembatan sementara pakai bambu. Kalau enggak nanjel di situ udah bisa nyampe segini, Bi. Nah, saat itu aku emang bukan iseng-iseng sih, tapi ya tadi ya mulai nakal, mulai main jauh. Tapi sama Mbah, terutama Mbah Kakung, diwanti-wanti, kamu itu main paling jauh kalau ke kali mancing, ndak apa-apa, mancing tenggeran ikan gabus itu ya. Cari pegangan yang enak, karena dia juga tahu harus agak turun, Bi, cari yang paling dekat sama air. Itu kan paling jangkauannya semeter kan. Harus pegangannya yang kuat, jangan sampai berusut. Belum bisa inget, belum bisa berenang. Mbak orang kanda masalah setan, nggak cerita masalah mistik. Tapi orang namanya air, siapa yang bisa bernapas di air lama? Iya Mbak, usah, jadi Mbak sing perempuan. Royal, kalau mau mancing di depan aja banyak ikannya yang kali kecil, nggak usah ke sana. Tapi kan aku lu gede-gede ngumbuh, tetap aja meyakinkan, berusaha. Ya udah sana mancing, tapi sama yang gede-gede. Terus kamu jangan di pinggir-pinggir. Jangan di tengah-tengah tuh. Oh, mau pinggir-pinggir, jangan dekat-dekat sungainya. Dekat bantaran, paling liatin aja, jangan yang nancepin. Sorry. Ya. Kopinya ketinggalan. Terima kasih Mas Bagus. Betul. Udah bantuin bawain kopi, ngambilin kopi. Iya.
Akhirnya aku sendiri berusaha meyakinkan kalau masku udah nggak main sama, jadi mainnya nggak bareng di waktu itu mainnya nggak bareng. Akhirnya aku ada teman waktu itu ini di luar tadi ya cerita horor tadi ada fenomena nama itu belakangnya di semua. Aku terus terang Ayung bukan nama asli aku. Ya kan? Maksudnya belakang itu gimana? Di misalnya Wardi, Surdi, Ardi, Rudi, siapa itu? Seperti itu semua. Itu nama-nama film lah di situ. Nah, aku juga itu nama teman namanya Dedi. Rudi. Wardi enggak masih kuno sedikit. Ya Adi lah contohnya seperti itu. Berangkat aku bertiga. Oh, itu cari nama. Enggak nama aslinya. Oh, nama aslinya tuh orang kayak tua gitu. Ini enggak orang yang kekinian waktu itu ya. Yang orang Jakarta enggak. Pokoknya kalau ini kelahiran tahun itu harus belakangnya kayak gitu semua. Nama keren semua, Dedi, Rudi, valid, gitu. Valid. Iya kan? Valid. Iya, akhirnya aku juga namanya belakangnya di terus terang. Aku juga nggak pernah ngomong kan kalau ini nama aku Ayung itu samaran asli. Biar nggak ada yang tahu gitu. Akhirnya tak kasih tahu hari ini. Lama-lama kebongkar semua, bongkar sendiri ya, Bi ya. Aku jalan sama si Dedi sama si Rudi ke sana. Jalan memang bener-bener jalan ke jauh sampai ke pintu Seng. Sidapurna. Itu kan Sidapurna itu terkenal kampung warteg gitu ya. Betul, kan Sidapurna, Sidakaton, itu kampung warteg. Kampung warteg. Meskipun sana. Yang warteg itu nggak cuma di situ, tapi di area sekitarnya juga banyak yang warteg. Tapi terkenalnya itu di sana. Sebagian besar itu memang warteg ulung turun-temurun gitu ya. Aku main sama teman-teman ke sana jalan kaki. Kata si Mbah, "Anggopit bae mana kesel atuh." Tapi lama-lama orang tuh kalau ada ngizinin malah disponsorin, Bi. Kayak sangune, kayak bekele, nggak usah gemah, nggak mau bawa nasi, orang cuma sebentar mau mancing ikan keting tahu-taunya. Aku kan bawanya yang gede-gede. Katanya ikan gabus gede, tahu-taunya mau ikan keting, lundu gitu ya, ada sungutnya. Tapi zaman itu rada bergengsi, karena di kali kecil aku nggak ada ikan itu. Kesana pakai curan udah berapa hari diisik-isik sampai lancip. Ini mentiur mentiur enak menoces kayak gitu. Bikin tetap aja bulat sininya nggak beres. Anak kecil kan nggak beres-beres. Hari jalan ke sana, Bi. Waktu itu habis hujan. Bendungan Sidapurna. Waktu itu kalau sekarang memang udah mulai rusak lagi sih, tapi di bendungan gitu ya. Itu kan bangunan dari zaman Landa gitu. Samping-sampingannya udah dibatur apa ya? Udah ditembok. Dulu itu nggak seperti itu. Memang ada tembok, terus kesananya berapa? Mungkin 20 meter. Udah langsung dapuran bambu semua. Dapuran bambu semua dan konon katanya di situ masih banyak kedung, ulekan, ya buaya, ya apa sih itu masih dijelasin banyak. Kedung, ulekan itu apa, Bro? Angel ya, Via. Kedung itu goakan tanah. Betul, kedung adalah goakan tanah yang biasanya menjorok ke area bantaran gitu ya. Dan itu buat mandi kali sapi biasanya. Sapi biasanya. Kebo, ada namanya kedung banteng. Oh, itu buat mandiin banteng. Dulu-dulunya gitu kan. Iya, bisa jadi nama desa ya. Kedung atau sukun. Kedungnya sukun. Kedung sukun itu ada kedung, buat sampingnya ada pohon sukun. Oh, kirain buat mandi sukun. Terus sampai lagi kedung. Ulekan itu air yang berpusar. Oh, kayak air gitu. pusar. Karena memang tadi kedungan ini habis dari pintu, air jatuh dari pintu, itu kan tinggi gitu, terus gitu kan. Air itu pasti ngulek. Pasti ngulek karena ini di kealang dapuran-dapuran bambu yang benar-benar tebal, lebar, luas kayak gitu. Di situ air antang banget. Kemudian aku pada saat itu kan habis hujan malamnya. Aku pengennya nggak mancing, ngeri, takut. Kalau lebar banget tuh kayak gitu, nggak bisa berenang. Siang. Oh, siang. Ya, mau hujan malamnya. Jam 3-an lah orang sekolah aja kayaknya pulang udah lama kayak gitu. Dulu kan jam lama banget. Masih bisa buat main apa aja kayak gitu kan. Udah lemes ini. Yung mancing di sini aja, jangan di sana aja. Ada namanya kecil lagi, apa nama cabangan kali, terus ada yang buat mandi-mandian namanya Pangkokan. Aku maunya di situ. Atusan bayu mandi-mandian kayak gitu. Ngeri ngeliat air segede itu, padahal ya di gedung itu kan anteng jinteng gitu. Petang bener-bener gelap banget. Jadi luasnya sekitar
seruangan ini mungkin 4 kali 5 meter lah di situ kedungan kroaknya. Bambu, ini bambu. ruangan luas juga dong ya, 4 kali 5 ya. Pura-puranya kayak Pura-puranya gitu. begitu. Padahal Jadi 2 kali pojok. 3 gitu ya. Gak bisa dikecek sama. Padahal 2 kali 3. Oke, ini ya. Akhirnya apa? Di situ cenderung ketika bantaran kali cuman ini rumputan. Sininya itu paling tanah-tanah itu yang gampang berbus ya, gampang gompal. Tapi kalau bambu itu keras bi tanahnya. Mulut karena akar. Kena hujan berlumut dan licin banget. Temen itu dapat keting dulu itu lunduk mau 3 jari, gede-gede gendut-gendut. Siapa yang nggak takjub? Aku enggak, aku ngeliatin doang. Di aja mono-mono, kok tiba? Aku yang ngomong terus, jangan ntar jatuh. Ora uduk demen, pengen mancing deh. Kalau pengen mancing sendiri, kamu kan punya joran. Takut tak paksa bi, masang cacing kayak gitu kan. Set orang nyandak bi, nggak nyandak karena nyampe. sininya panjang gitu ya. Apa nggak joranku nggak mene di sini di bawah dapuran bambu itu. Tak coba ke situ bi, set pegangan tanganku nggak sekokos saat ini asli. Dulu ya dengan tangan kecil merusut bi, jadi melarat gitu. Cus kayak gitu di sana benar-benar lap kayak gitu perasaannya, cos air lama begitu ya. Tapi apa ya prinsipnya aku dulu itu sekolah kecil itu dengerin ya gitu, tekanan tuh begini yang penting tenang. Jadi bantaran itu kalau di air kan air begini rata, ini yang ada campuran bambunya begini, aku kakinya nurutin licin ini bi, licin ini itu ada goakan semacam kayak lubang yuyu atau apa tapi keras, jadi kakiku satu nyangkut yang kiri nyangkut tak. Aku langsung diem tangannya ngepak begini. Jadi di sini kalau mau naik begini ini air gini, satu jangkauan air nggak bisa benar-benar licin. Diem begini bi, diem. Tapi untungnya si air itu tenang banget. Tapi ya ceritanya kan langsung kebayang semua ceritanya Mbah. Di situ ada naga gede banget, ada buaya, ada macam-macam. Wis kepoyo-poyo di situ, bener-bener kencing aku di situ. Tulung, tit, mene nyemplung. Aku rawani. Gimana aku turunnya gimana? Lari lagi dia ke atas. Jadi kan bantarannya tinggi begitu. Lari ke atas mau minta tolong ke siapa? Balik lagi sendirian lagi bi. Laka wong katanya nggak ada orang. Satunya lagi si temen lagi kan ya yang datang bareng-bareng itu. Si Adi turun lagi ke situ. Nggak ada orang, nanti aku panggil orang lain dulu yang gede-gede. Tetap aja tak tungguin bi di situ udah. Kalau masih ada air seni yang lain, ngompol lagi bi. Dok diem anteng begini. Berarti kalau aku pijakannya ini gompal. Alhasil plus. Assalamualaikum dengan mengenaskan kan kayak gitu bi. Alhamdulillah itu kuat aku bisa setenang itu. Akhirnya 2 orang itu cuma melongo di atas. Yang ide aku sendiri watange jadi batang ini pancing joran digabung jadi 2 jadi 1. Sini aku pegangan begini, aku pegangan terus aku neprimen di atas malah yang tak atur. Kalian pegangan berdua sama ini bambu yang kuat. Aku mau naik. Terus ditarik begini bisa sama aku ke atas. Dua-duanya jebur bi. Dua-duanya belum bisa berenang semua bi. Mereka bisa berenang semua. Aku yang jadi lepas pijakannya. Akhirnya kan alhasil itu hampir menuju assalamualaikum bi. Karena mereka menyelamatkan diri sendiri. Iya. Cuman keinget kalau lagi main itu kan ada ini ya apa namanya genteng yang kecil itu gompalan wingka dilemparin tak kayak gitu. Oh iya, kalau misalnya bambu potekan ngalir itu juga nanti bisa nyampe pinggir. Akhirnya asal-asalan, yang penting ada tolakan sedikit, keluyur merem lama banget. Tahu-tahu tak, siapa? Pongkornya bambu bi, bisa naik. Kencing lagi di atas bi. Balik nangisnya bareng wis di atas. Jadi ngikutin gitu. Itu yang lainnya udah naik juga. Kalau udah naik mending udah jajan bi di atas bi. Solidaritas sembuh yakin dipertanyakan. Orang tak aku sampai kalian berarti kalau aku mati bener-bener jadi mati beneran ya kalian gak ada yang laporan sama orang tua. Angel sih yang keder katanya kayak gitu malah jajan cilok di waktu itu. Sialan, tapi aku di sono jon roktek banget ngomong lihat air lagi pokoknya.
ngomong sama mbah pulangnya. Ya Allah dikuceli Bi. Untungnya ora apa-apa ning kono dienggal dilurut men ke bocah kata yang mbah perempuan. Nah, bocah lanang kata laki-laki gitu doang. Kan bilang mainnya sampai perbatasan desa, jangan sampai ke sana-sana. Namanya bocah anak kecil ya. Mainnya nggak boleh ke sana-sana, berarti ke sini boleh. Main lagi ke situ, Bi. Horornya mana? Sebentar lagi. Sebentar lagi. Ya. Waktunya cukup, Bi. Akhirnya aku main, tapi di hari berikutnya. Kondisi kayak gitu buat aku horor, Bi. Yang kemarin. Kemudian besoknya aku main tapi di daerah pinggiran desa ya, masih lingkungan desa gitu. Ketemu sama aki-aki namanya Ki Bawon. Nah, itu karena nggak terlalu curam, aku bisa masang itu pancing yang ada kodoknya. Kali kan bener-bener gelap banget, cuman banyak berserakan sampah-sampah daun yang ngambang. Ada bolongan ini, air yang nggak ketutup itu. Nggak ketutup sampah tadi, sampah daunnya. Tak pasangin kodok. Tak tungguin begini, kelihatan ada ikan gabus kepalanya segini. Nggak dimakan-makan, dicolek sama Ki Bawon. Kamu masangin itu, gaeh, kata dia. Nunjuk ke arah tengah. Tengah itu juga ada bolongan-bolongan air. Itu mistik apa bukan ya? Tapi aku nggak ngerti mistik itu apa. Ikan gabus kepalanya segini, Bi. Bener-bener kayak kedebuk pisang. Kasih apa, Ki? Ya kodok, kadang gabus. Samplong hari orang gugu. Di atasnya itu ada ini pohon waru yang lekor begini, ada kodok hijau segini gedenya, lagi ditenggak, masih diliatin. Mau dihajar. Mau dihajar mungkin kayak anggapan mancing sing kae katanya. Kalau yang mau mancing yang itu jangan yang kecil. Kutuk kok. Itu kedebuk pisang. Kayak waktu lemah digumpal-gumpal sama dia sendiri, samplong. Tak. Itu langsung sekali berarti ya. Kali itu kan tenang karakter, harusnya harus bawa. Bisa kayak bayangan sekarang kayak ada naga di situ begini. Ikan gabus gede itu, Bi. Akhirnya dia duduk, ceritalah. Ini baru mau serem, Bi. Awalannya kejauhannya Ki Bawon. Jadi ini, Yong, aku wis tua nemen kayak ya udah kaki-kaki. Enggak aku hampir ngomong enggak mati ya Ki, tapi enggak berani. Dia itu guru waktu itu, guru inilah apa kanuragan. Tuir banget. Gemien kalau dulu itu nggak nungguin 1 Oktober pengeringan. Kalau orang mau nyari ikan ya nyari ikan nyemplung aja, nggak nungguin acara-acara kayak itu dikeringin kalinya. Saya pengalaman di sini di depan kamu sendiri. Anak setan Ki, anak langsung mundur ke belakang. Ya nanyong lah kasih mani kayak gitu ditambah-tambahi. Kalau ada saya nggak ada yang berani. Tapi ya saiki, tapi sekarang kalau dulu ya tetep aja gelut aku nang kene Bi katanya. Aku gelut di sini. Nang ndi winging sore kawan. Di bawahnya kamu di bawah bandaran. Udah ada waru ini belum ada, tapi ada pohon yang lebih gede lagi. Gogo Bi dia. Gogo itu apa? Kata-kata banyak ya Bi ya kita dapat ya. Gogo itu jadi nyari ikan di lubang-lubang di bantaran kali. Aku namanya orang dulu. Oh, emang ada ya? Banyak Bi kadang. Itu ikan-ikan yang bekas lubangnya kepiting, dia nyandar di dalamnya kayak gitu loh. Tipe-tipe penyergap kayak kerapu, tapi kan itu ya ikan gabus, lele gitu kan. Aku gugur ning kono karena apa? Waktu dulu kan makan punya beras alhamdulillah, yang lain pakainya bodin. Lauknya langka, lauknya nggak ada. Nyari ikan, ya dapatnya udang-udang, tinggal berangas pakani bocah anaknya yang 10. Anaknya 10 Bi. Lah, waya-waya wis sore, waya-waya udah sore sandakala. Istri bilang, Pak, ngesuk maning, bocah-bocah wis mangan, anak-anak udah makan, tinggal aku sama sampean. Lah wong tua dah nggak makan juga nggak bakalan apa-apa, udah kenyang lah, zaman-zaman kuna penjajahan katanya begitu. Tetep bae kok bengi ya kemruyuk katanya. Nanti malam perutnya bakalan kemruyuk. Siapa tahu bocah yang gede bangun nanti pengen makan gak ada lauknya. Anaknya bodin tok turun ke kali malam-malam. Pati mau maghrib. Ya orang aku di zaman tahun 90 sekian aja gelap banget siang. Apalagi beliau ya. Apalagi beliau di
Dia masih muda lah, umur 50 mungkin. Lagi ngobrol sama aku sekitar 89-an umurnya. Mudun kene titik kene. Berarti sekarang udah nggak ada ya? Nggak ada. Gogo di situ. Sing arane Bruncul katanya. Mungkin dia sih cerita karena matanya awas sih. Bruncul kuwi kayak bocah sekolah lagi pada baris itu di pinggiran kali. Kayak baris blung kayak gitu. Kayak penguin gitu ya. Kayak penguin, bener kayak penguin. Durung liyane sing klosor-klosor. Maksudnya apa sih, Ki? Tetep bocah kecil enggak paham. Bruncul sih kalau sore-sore kalau lewat itu beleng jebur. Iya gue, kata iya bener itu. Tapi ada yang lain. Nah, siluman kali. Itu aku nggogo. Itu di atas itu pada ngeliatin. Ada yang nyaluk kayak gitu. Jadi konon kata Ki Bawon itu mereka suka makanannya kayak gitu, Bi. Kayak kepiting udah dipecahin gitu loh. Itu suka siluman Nah, itu air. yang minta itu si Bruncul tadi. Iya, bangsanya itu pada minta. Bentar, Bro Ayung. Itu yang mintain Bruncul tadi ya. Iya, sih. Terus siluman kali yang lain. Bisa kecil tapi nggak mau begitu aja nerima cerita itu, Bi. Kenapa mereka nggak nyari sendiri? Ya angel, mereka nyari sendiri ya susah kayak gitu. Mereka akan lebih seneng minta terus dikasih gitu loh. Nanti kan kesananya ada kayak ikatan begitu. Angel wis aku nggak nyanda kalau sekarang mungkin bisa ya. Terus kadang-kadang kalau dapat pas masuk lubang ternyata yuyu, ketrok, balang no diraya langsung. Jadi di atas. Berarti itu wujud ya. Wujud ya. Di matanya dia tapi ya. Itu langsung wujud grumut kayak gitu. Orang nyapit Ki. Jadi gak serem waktu itu. Nah, kayak gitu lagi rame-ramenya. Kadang-kadang ngalahi Bruncul itu nggak langsung nyerang itu yang aku kasih. Terus yang lain itu nembes gantian bekas-bekasnya. Akhirnya, wis ini buat keluarga, jangan diminta. Ada yang minta urangi, ada yang minta ikan kayak gitu, Bi. Orang ini buat keluarga. Dilalai waktu itu ya dapat banyak. Orang aku diwanti-wanti sama istri, Pak. Wali siji loro balik, udang dapat setekem pulang, setekem segegeman ya. Yang namanya orang lagi di gudang, lagi diganggu gitu ya. Dilalui, bumbung itu ini tempatnya ikan. Enggal kebok, aku orang gelem mentas. Manti ning masjid kayak kuno ya nang kono, masjidnya di situ, tapi bentuknya kayak gitu. Allah, biasanya sih ngadain aku kayak gitu. Sampai azan maghrib itu ya? Dia jam mangkir dari azan, biasanya dia yang ngadain. Demi itu tangkepan. Demi tangkepan karena lagi. Tapi ya tujuannya nanti besok kan anakku banyak, siapa tahu kasih tetangga juga. Gitu. Nah, ini lagi rame-rame di atas gerumut-gerumut. Tapi ya yung pas Allah Akbar hilang kabeh. Hilang kabeh. Allah Akbar selesai, kayak gitu lagi. Muncul lagi. Tapi ternyata aku lengah, ada sosok yang kemarin itu sambungannya Mang Ujang yang lagi narik itu ya. Narik apa namanya pasangan udang. Itu kan ada sosok rambut kerembiang. Lah untungnya itu namanya apa, Bro Yung? Di situ namanya kemarin apa ya lupa aku, Langkean. Iya, Langkean. Bisa buat judul ya, Bi. Tapi apa? Untungnya bantaran itu memang susah ya buat dinaikin. Aku harus jalan berapa puluh meter ke sana lah, ada yang buat naik gitu. Ada tangga-tangga itu ya. Untungnya di situ ada wit jowar, Bi. Ada kayu jowar, deket lah bisa dicawel. Jadi pertama-tama itu ya, kalau ini kan jam-jam maghrib bener-bener nggak ada sinar gelap kayak gitu, tapi singgulan dari atas itu tetap ada riak-riak air kayak gitu dari sana. Namanya orang biasa mata gelap kayak gitu ya, Bi. Ada yang datang. Apa maning kayak. Jadi dia segini katanya, Bi. Berarti kalau gogo kadang-kadang nyelam. Itu lagi gerayang-gerayang begini. Iya. Sorry. Kerembiang datang tuh kayak gitu. Air itu benar-benar tenang banget lah, arus bawah itu di palung. Itu dari kejauhan itu ada sosok yang cuman rambut dong, Bi. Rambut, tapi kalau kayak sekarang aku bayanginnya kayak kraken kayak gitu loh. Wer kayak gitu. Makin deket ke siapa? Stop di kayak gitu. Kono bae aja mene-mene. Stop. Sapa putune sapa digituin, Bi. Bawon putune sapa. Wis aja lancang kono bae. Terus gimana, Ki? Mau diomongin gitu? Enggak. Enggak mau katanya. Makin dekat. Lah kira-kira wis samene lah sedikit segini. Mandek
matanya anak kayak apa sih bentuknya, rambut toh katanya, cuman rambut doang. Akhirnya pas udah deket-deket begitu hilang. Lah kok sikil seluput kayak gitu, bisa kayak apa sih ya, pecut di set yang gitu. ngikat sendiri Ngikatnya gitu. iya kayak di film Spiderman kayak gitu kali ya, Bi ya. Ngikat sendiri lah. Ngikat sendiri seret di kaki sini, liput sampai ke pinggang, tapi kaki kanan. Kaki saya kan yang satu kiri ya, bancik begitu, sama bantarannya itu. Itu anak wis lumpur. Enggak, saya itu kalau di lumpurnya itu susah buat ini. Untungnya masih ada inilah oyot-oyotan kayak gitu loh, akar-akaran. Itu langsung ditarik ke bawah. Jadi di sini ditarik, cuman dia itu menurut Ki Bawon, dia itu nggak ada power buat naik ke atas begini loh. Si rambut itu harus nempel sama air terus. Oh, iya. Karakternya kayak gitu kata Ki Bawon. Krembyong dia berusaha narik, kayak ditarik truk katanya. Emang pernah Ki? Enggak. Kayak kue pokoknya. Kok ngerti sapanya? Ya kan, sing ngajari wong-wong. Tok-tok nak kabeh ilmune. Dikeluarin semua ilmunya. Gue tarik-tarikan gue beli sekali gue. Wah, gue tak kuat teman kata, itu kuat banget. Jadi ditarik dari bawah terus. Kayaknya dia itu banyak nih kan, akeh katanya. Kemutan Mbak Buyut ngomong, Wan besok aja ketemu. Tapi naik ketemu memediki ya, bun-bunannya aja kok sih nempel banyu, bun-bunannya jangan sampai nempel air. Jangan sampai tenggelam. Jangan sampai tenggelam. Dia harus ngacar ini daerah bun-bunan. Dan konon kata aku baru sekali yang pernah lihat ada mayat kayak gitu, tapi orang jauh. Pokoknya di situ udah orang meninggal, tapi di sini bolong. Tapi yang lain katanya zamannya Mbak Buyut banyak kayak gitu. Tapi banyak kan bukan orang situ tetap. Darah pahit ya orang situ. Darah pahit kayak gitu. Nah, mungkin ada perjanjian atau apa gitu ya dulunya gitu. Nah, Ki Bawon juga bukan orang situ aslinya, mungkin gitu ya. Ditarik gitu. Kan dikelem-kelem lah. Jadi ini kupingnya dijewer kayak gini, pakai rambut. Wis kari. Aku benar-benar nyebut, ya Allah, ya Rasulullah, sekuat-kuat ini pegangan. Untung ada pegangan Wijowar tadi. Kalau Wijowar itu semplek, tepotek, belengnya alamat. Aku mulai melihat sambil diceritain kejadiannya di situ ya, Vi. Akhir pengasannya, oh ya, goya kayak jangan-jangan datang ya. Sampai ini kecape, oh ya aman, katanya di atas itu enggak. Iya. Tapi kalau lagi ya. Tadi mundur kata dia begitu. Bukan mana sih Ki, gue ngono. Ora nanya. Dulu aja sampean kayak saya kita wis sejen. Wis batiran kata dia kayak gitu. Sifat lah sekarang. Terus ini apa? Bertahan ditarik begini. Ada yang nulungin, Bi. Siapa itu? Jadi ya masih kakaknya kakak seperguruan lah. Dia mau ngambil pancingan juga, dinaikin pancingan. Udah lepas maghrib dia. Wah, bukan mau meti kayak gitu. Jadi dia itu kayak bawa semacam pelepah pisang itu yang udah lama kan agak lentur. Iya. Yang udah disesetin gitu. Jadi ngeliat mungkin ada sesuatu yang janggal. Dia sih nggak ngeh kalau itu adik seperguruannya. Tapi ada yang lagi direkasani lah sama bangsa itu langsung minggat cetar kayak gitu kan kayak pecut. Itu langsung lepas begitu. Pakai baterai yang kuno itu dicorotin. Ngomong istilah raimu kayak gitu, Bi. Lagi apa? Bengi-bengi nang kene atus-atusan ning minyak. Mas, Kang tulungi Kang. Miki wis ditulungi. Akhirnya diambil, Bi. Sama tangan di ini apa ya? Catok asu lah bahasanya. Pimen. Itu ya. Aku mau nanyanya gini, Ki. Itunya mana? Ikannya dapat tambah. Ucul loh. Ucul. Berarti dia itu narik apa aja yang bisa kena, Bi. Wong aku manjat, Bi. Katanya aku manjat, posisinya itu nggak pakai baju blas. Jadi kegodot-godot gitu loh. Ketarik-tarik bajunya lepas semua. Kelontangan ngisi-ngisina katanya, kelontangan Buddha gitu. Kelontangan di atas ngisi-ngisina. Maning-maning eling, rezeki ana wayahe, kata gitu. Malam wayahe nggo meneng, malam istirahat. Itu buat istirahat, buat ingat sama yang di atas. Rezeki besok lagi. Ngoyo dingain akeh dikasih banyak ora eling. Untung-untungnya sih selamat. Ya Kang, untung sampai lewat Kang. Aku mikirnya kakangnya semana orang dia udah tuir banget. Tinggi banget. Tinggi tapi nggak bungkuk kayak gitu loh. Ya
Nah, gue hati-hati tapi kalau sekarang nih mungkin orang udah beda wis akeh wong ngaji katanya kata Ki Bawon. Jadi yang beli sekali apa ya wis jarang. Jarang nongol. Jarang nongol di jalanan kunti pocongnya ora kayak gemien gak kayak dulu. Mending lah. Terus nyomprimen aku gimana Ki? Ya mancing-mancing aja. Kutuke bisa maneng aku sing dipangan itu. Ya lure sing cilik bae. Niki kutuk temenan katanya. Bukan kutuk beneran. Tadi bukan kutuk beneran. Bukan gabus beneran. Bukan gabus beneran. Walaupun memang tapi ada memang snaket bisa sampai gede tapi nggak seperti itu. Pongkornya mangga itu mangga apa? Pisang. Gede banget lah palanya kayak gitu. Bener-bener lebih ke naga bukan ke gabus. Aku ngeri banget. Aman Ki, aman. Yang ngomong bayang rana apa-apa. Iya, wis dicucus gimana? Ya mulanya hati-hati kayak gitu. Karena laporan sama Mbah. Ya untung anak Ki Bawon yang udah ngingetin. Makanya kalau nggak pengeringan, jangan itu. Apalagi sendiri kayak gitu. Itu tuh belis-belis itu tuh kalau misal lagi pengeringan kayak gitu tuh kemana ya? Katanya sih, kalau ini cerita beda ya. Sama aku ngomong yang matanya awas-awas kayak Brodoing kayaknya katanya ngungsi dulu Bi. Ngungsi dulu kayak gitu loh. Dia itu ngungsi dulu, nggak di situ kayak ada daerah migrasinya dia gitu. Pada ngumpul di sana semua. Iya. Nanti kalau saat-saat paling seneng buat mereka adalah ketika banjir. Jadi siluman air mereka cenderung ya memang di air. Banjir kan kemana-mana airnya. Jangkauannya mereka itu lebih luas katanya begitu. Iya. Selama itu nyambung sama kali itu masih arealnya itu loh. Tahu-tahu nongol di depan pintu gitu kan, rombiang. Emang kayak gitu ya singkatan kayak gue katanya singkatan seperti itu. Oke. Ya, itu ceritanya gitu. Terima kasih Bro Ayung atas cerita pengalamannya tadi bersama almarhum Ki Bawon berarti ya. Betul. Yang sekarang udah nggak ada, orang sepuh dulu yang pernah punya pengalaman dengan tadi ya, langkean ya namanya. Ya, langkean. Oke, terima kasih Bro Ayung. Terima kasih kawan-kawan semuanya di rumah. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Doa terbaik selalu untuk kita semua, untuk kawan-kawan juga di rumah. Sampai jumpa di Ngobrol Horor episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.